Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memberi sanksi tegas perusahaan pialang yang melakukan kecurangan kepada nasabah. Dalam konferensi pers di Jakarta, Ombudsman mengungkapkan bahwa terdapat 28 laporan pengaduan masyarakat yang menjadi korban dugaan maladministrasi Bapepti hingga Oktober 2023. Ombudsman RI meminta Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk memperbaiki pengawasan dan penindakan sesuai kewenangannya. Hal ini merespon atas banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang menjadi korban dugaan maladministrasi Bapepti. Hingga Oktober 2023, Ombudsman telah menerima 28 laporan pengaduan, 6 diantaranya dalam proses penyelesaian. Menurut Ombudsman, nasabah mengalami kerugian hingga lebih dari 100 miliar rupiah akibat kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan pialang. Ombudsman meminta agar Bapepti kembali kepada relnya, lakukanlah fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan gitu kan terhadap berbagai macam laporan-laporan masyarakat gitu. Dan yang kedua, perbaikilah layanan-layanan aduannya agar responsif gitu kan. Sehingga ya harapan kami tidak perlu lagi melapor ke Ombudsman tentunya gitu. Selain itu, tindakan korektif berupa pemberian sanksi pada perusahaan nakal yang direkomendasikan Ombudsman juga tidak dijalankan secara maksimal oleh Bapepti. Sesuai aturan, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, namun Ombudsman tidak bisa mengintervensi lebih jauh laporan masyarakat dan hanya bisa mendorong Bapepti untuk lebih tegas dalam menjalankan fungsinya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara memusnahkan 5 hektar ladang ganja siap panen di Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Temuan ini berawal dari pengembangan kasus penangkapan tersangka berinisial A warga Aceh Utara yang sedang membawa 18 kg ganja kering siap edar pada September lalu. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara memusnahkan ladang ganja basah siap panen seluas 5 hektar di Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat 6 Oktober. Total ada sebanyak 40.000 batang dengan ketinggian bervariasi yang dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar semaksimal mungkin. Temuan ini diperoleh dari hasil pengembangan kasus peredaran ganja kering oleh tersangka A, warga Aceh Utara dengan barang bukti seberat 18 kg yang ditangani pihak kepolisian pada September lalu. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra Sanusi menyampaikan, polisi juga berhasil meringkus seorang tersangka lainnya yaitu D yang merupakan warga Kecamatan Sawang. Pelaku berperan sebagai petani yang mengurus ladang ganja yang ditanam secara tumpang sari dengan pinang dan beberapa jenis tanaman lainnya. Berhasil menemukan 5 titik ladang ganja di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dengan sebanyak kurang lebih 40.000 batang pohon ganja dengan berbagai ukuran. Kedua pelaku bersama sejumlah barang bukti kini diboyong petugas ke Polres Aceh Utara untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya diancam dengan hukuman mati atau 20 tahun penjara, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pemirsa, Menteri Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam rangka berdiskusi bersama warga Rempang terkait relokasi. Menteri Bahlil meminta warga agar jangan ragu dengan hak-hak yang dijanjikan oleh pemerintah.
Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlila Adalia menemui warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 6 Oktober untuk berdiskusi soal rencana relokasi proyek strategis nasional Rempang Eco City. Saat mengunjungi Tanjung Banun, rombongan Menteri Bahlil mendapat penolakan dari sejumlah warga yang belum mau direlokasi, namun kegiatan dialog tetap terlaksana. Menteri Bahlil mengatakan, di Kampung Tua Pasir Panjang, sebanyak 70% warga sudah bersedia direlokasi. Ia pun mengimbau warga lainnya tidak perlu ragu terhadap hak-hak yang dijanjikan pemerintah. Jadi Bapak Ibu semua, kalau tanah yang di atas 50, di atas 5.000 sampai 100 hektar, tanah umumnya itu kita bayar 30 juta. Tapi kalau yang 2 hektar, itu 60 juta, yang sekarang dalam rancangan. Dalam kunjungan kerjanya di Pulau Rempang, Menteri Bahlil juga memberikan bantuan berupa 15 laptop kepada SMP Negeri 22 Batam dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian seragam sekolah SD Negeri 22 Galau, sesuai janjinya yang disampaikan saat mengunjungi sekolah tersebut pada 18 September lalu. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat
grand opening Nibras House buat Tijaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat Tijaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Usai Ketua DPP PDIP Puan Maharani mendatangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, kini Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan temui Yusuf Kala di kediamannya. Pemirsa, kejuaraan bulu tangkis tingkat Provinsi Kalimantan Utara digelar di Kota Tarakan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kaltara berharap agar dapat meningkatkan kualitas sekaligus melahirkan atlet-atlet baru di Kalimantan Utara dengan berkolaborasi bersama mantan juara dunia seperti Tantowi Ahmad, Liliana Natsir, dan Krisya Poli. Kejuaraan bulu tangkis tingkat Provinsi Kalimantan Utara digelar di Kota Tarakan pada Jumat 6 Oktober yang dilaksanakan oleh Kaltara Jaya Abadi bersama Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal ke-13 Tarakan. Dalam kejuaraan ini juga mengundang atlet nasional yang telah berkancah di tingkat Olimpiade Internasional seperti Tantowi Ahmad, Liliana Natsir, dan Krisya Poli. Kejuaraan bulu tangkis ini juga disambut dan diberi apresiasi oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Dengan melihat antusias dari warga Kaltara, Gubernur berharap melalui kegiatan ini dijadikan sebagai ajang untuk mencari dan menumbuhkan bibit-bibit atlet bulu tangkis yang berkualitas. Ini harapan besar bagi Kaltara bisa menghasilkan ke depan calon-calon atlet bulu tangkis untuk Kalimantan Utara. Karena saya lihat pesertanya antusias cukup banyak dan bahkan di stop untuk pendaftaran saking banyaknya peminat. Nah ini atlet-atlet muda yang banyak ikut serta dalam kegiatan kejuaraan bulu tangkis ini. Sementara mantan pemain bulu tangkis nasional Liliana Natsir menjelaskan bahwa kegiatan kejuaraan bulu tangkis yang dilaksanakan di daerah itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas atlet, baik secara fisik maupun mental. Mengingat berdasarkan pengalaman dirinya, kejuaraan seperti ini jarang dilaksanakan di daerah, sehingga Liliana berharap agar perlombaan bulu tangkis terus diadakan untuk menciptakan regenerasi atlet ke depannya. Atlet-atlet di sini tuh ada kesempatan untuk bertanding untuk mengeluarkan kemampuan. Sehingga kan kalau cuma latihan terus juga kan atlet juga pasti jenuh ya. Jadi kalau ada pertandingan kayak gini kan mereka juga dari mental pertandingnya, mental bertandingnya, cara gini loh ternyata atmosfer pertandingannya kayak gini nih rasanya gitu. Karena kan saya juga dari daerah. Kita daerah biasanya kesempatan bertanding itu jarang ada.
Adapun dalam kesempatan ini juga, para atlet senior bulu tangkis Indonesia ini sempat memberikan coaching klinik atau pelatihan singkat, teknik-teknik bermain bulu tangkis kepada para atlet junior yang ada di Kaltara. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, sampah dan limbah kayu biasanya paling banyak dicari oleh pengepul sampah. Terkadang kita bertanya kemana material sampah ini dibawa. Muhammad Ardi, salah seorang pengrajin di Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo, berhasil mengolah material tersebut menjadi barang bernilai tinggi. Sampah dan limbah kayu biasanya paling banyak dicari oleh pengepul sampah. Terkadang kita bertanya-tanya kemana material ini dibawa. Salah satu contoh perajin yang memanfaatkan limbah kayu bisa dilihat dari karya seorang warga di Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo bernama Muhammad Arbi. Bahan-bahan tersebut bisa Arbi olah hingga menjadi produk meja, kursi, hiasan dinding, hingga bermacam-macam bentuk souvenir. Tidak hanya kayu, Ardi juga mengumpulkan sampah plastik, kelapa dan dedaunan untuk membuat kerajinan tangan. Sampah tersebut Ardi peroleh dari sejumlah tempat, seperti toko bangunan, kantor, bahkan dari kawasan pelabuhan. Usaha kerajinan yang diberi nama Celoteh Sampah ini berdiri sejak tahun 2013. Pada awal usaha, Ardi hanya memproduksi kaligrafi, bingkai foto, dan bunga plastik. Ternyata kita kalau nyari uang itu ternyata tidak hanya dari bahan-bahan yang siap pakai, tapi sampah juga bisa. Jadi di sini saya sudah terapkan prinsip sampah harus bisa menjadi kekuatan ekonomi kita. Produk Celoteh Sampah telah terjual ke berbagai daerah, utamanya ke wilayah Indonesia Timur. Dalam 1 bulan, Arbi mampu menghasilkan omset hingga 60 juta rupiah. Pemirsa, untuk mengurangi limbah yang berasal dari rumah tangga, sejumlah pelajar sekolah dasar belajar membuat lilin dari minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai. Selain untuk membuat barang bernilai dari limbah terbuang, anak-anak SD ini diajarkan untuk lebih peduli terhadap pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga. Minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai menjadi permasalahan tersendiri bagi lingkungan. Banyak warga ataupun penjual makanan yang langsung membuang minyak bekas pakai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Limbah rumah tangga berupa minyak jelantah ini bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Guna mengatasi hal tersebut, Bank Sampah Pesanggerahan yang ada di Kota Madiun, Jawa Timur, mengajarkan pelajar sekolah dasar dari SD Muhammadiyah Kota Madiun untuk mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Dengan bahan baku yang didapat tanpa mengeluarkan biaya, mereka bisa menghasilkan barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Ketua Bank Sampah Pesanggerahan Rina Nurul Makrurah pada Jumat 6 Oktober mengatakan, selain minyak jelantah, juga dibutuhkan lilin bekas atau sisa-sisa lilin, sisa-sisa krayon, benang, dan barang-barang lain yang mudah didapatkan. Bahan utamanya memanfaatkan barang-barang yang ada di bank sampah, bahan utamanya untuk bisa merubah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi. Jadi bahan utamanya hanya lilin bekas, kemudian jelantah, krayon bekas juga, dan aromaterapi atau essential oil itu tadi. Jadi edukasi ke anak-anak yang utama adalah memanfaatkan barang bekas untuk bisa menjadi barang yang lebih bernilai. Dari aromaterapi. Oke, susah enggak? Agak susah tapi akhir-akhirnya enggak. Perasaannya gimana? Senang, soalnya bisa membuat lilin dari aromaterapi. Pelatihan membuat lilin ini mengandung harapan agar generasi penerus bangsa lebih waspada terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah tangga. Mereka juga diharapkan dapat mengajak orang tua dan orang-orang di rumah mereka untuk memanfaatkan barang-barang bekas dan terampil memilah sampah atau limbah sebelum dibuang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Budi Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.